kebebasan, keadaban, dan kemanfaatan. Rakyat Indonesia dan kader Demokrat yang saya banggakan, bagian kelima atau terakhir dari pidato saya berkaitan dengan perbaikan tata negara dan etika pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kewenangan setiap lembaga negara, termasuk Presiden dan jajaran pemerintahannya. Dalam konstitusi yang telah dilakukan 4 kali perubahan, semangat dan prinsip keseimbangan serta kesetaraan antar lembaga harus dijaga, agar tidak kembali lagi ke tatanan era otoritarian dulu. Saat ini ada tanda-tanda bahwa kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara ini mulai terganggu. Kalangan pemerhati konstitusi dan tata negara mulai melihat tendensi kembalinya konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, meski tidak sedalam di era otoritarian dulu. Sejarah memberikan pelajaran, kekuasaan tetap harus dikontrol oleh kekuasaan yang lain agar tidak menciptakan model pemerintahan yang absolut dan totalitarian. Untuk itu, Demokrat bertekad untuk menegakkan kembali kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara sesuai prinsip checks and balances dalam sistem presidensial. Demokrat juga mencermati etika pejabat negara dan kaidah tata pemerintahan yang baik, good governance. Khususnya dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau etis dan tidak etis untuk dilakukan oleh para pejabat negara. Misalnya, terkait keterlibatan para pejabat negara dalam kegiatan bisnis di lingkungan pemerintahan atau lembaga negara di mana ia berada. Menjadi tidak etis jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis sementara ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu. Jelas ada konflik kepentingan. Lebih tidak etis kalau wilayah bisnis pejabat itu menggunakan anggaran negara di mana ia terlibat dalam penyusunan APBN tersebut. Ini namanya jeruk makan jeruk atau berburu di kebun binatang. Karenanya Demokrat berpendapat bisnis pejabat model begini harus dicegah dan dihentikan. Rakyat Indonesia dan kader Demokrat yang saya banggakan, saya telah menyampaikan secara utuh agenda perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik. Agenda perubahan ini akan diperjuangkan oleh Partai Demokrat saat ini dan di masa depan. Secara lebih rinci saya akan sampaikan pada kesempatan yang lain. Kami berharap saudara-saudara kami, rakyat Indonesia, dapat memahaminya. Semoga tidak ada lagi yang khawatir kalau perubahan yang Demokrat usung bertentangan dengan kerangka bernegara. Sama sekali tidak. Justru perubahan dan perbaikan yang diperjuangkan akan meneguhkan dan memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kami, Partai Demokrat, adalah anak kandung reformasi. Sebagai partai bergaris ideologi nasionalis religius, kami akan terus menjaga Pancasila dan keutuhan NKRI. Kami akan mengawal dan menjaga kebinekaan bangsa serta menolak intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme dalam bentuk apapun dan dari kalangan manapun. Partai Demokrat pro ekonomi yang berkeadilan dan ramah lingkungan, pro kesejahteraan rakyat, khususnya wong cilik, juga pro keadilan dan pro demokrasi. Itulah jati diri kami. Akhirnya, kami mohon doa restu dan dukungan rakyat agar perjuangan besar ini dapat terwujud. Di atas segalanya, kami memohon ridho dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kami dapat terus berkontribusi positif dalam pembangunan Indonesia ke depan. Kepada para kader Demokrat, jadilah motor perubahan dan perbaikan yang siap menghadirkan gelombang dan getaran untuk Indonesia yang lebih baik. Maju negaranya, sejahtera rakyatnya. Mari kita satukan energi dan kekuatan perubahan. Insya Allah, perubahan dan perbaikan akan hadir di Indonesia. Terima kasih. Tuhan bersama kita.